Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada seluruh peserta LDKS tahun 2020. Tetap semangat walaupun di masa pandemi. Pada perjumpaan kali ini Bapak akan membahas mengenai keorganisasian. Di dalam bidang keorganisasian ini sangat penting sekali, dan ini perlu penjiwaan, perlu kesadaran dari setiap orang yang ingin berorganisasi. Jadi pengertian organisasi dan unsur-unsurnya di sini bisa dibagi dari beberapa bagian. Dan Bapak akan menjelaskan dulu apa itu artinya organisasi. Jadi, organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Jadi sekali lagi, jadi organisasi itu adalah sistem yang terdiri dari beberapa aktivitas dari orang-orang yang mempunyai visi, misi, tujuan, dan dilakukan secara berulang-ulang. Dari sini dapat dikatakan atau ditujukan bahwa organisasi memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah sistem, bahwa organisasi itu adalah kumpulan dari berbagai subsistem atau divisi-divisi untuk menggolkan suatu tujuan organisasi. Yang kedua, pola aktivitas. Nah, pola aktivitas di sini dilakukan oleh orang atau anggota organisasi, dilaksanakan secara teratur, ritmenya teratur, atau biasanya cenderung berulang-ulang, karena ini untuk meyakinkan apakah tujuan itu bisa tercapai atau tidak. Yang ketiga, tentu saja dalam organisasi itu harus ada sekelompok orang atau kumpulan orang-orang, yang mempunyai visi, misi, tujuan, sehingga tujuan dari organisasi itu bisa tercapai sesuai dengan target. Yang keempat, tujuan. Nah, ini yang sangat penting sekali. Di tujuan nanti kalian mau berorganisasi itu harus tahu dulu apakah itu di bidang pendidikan, di bidang organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan lain sebagainya. Tapi tentu saja untuk kalian pasti itu untuk sementara ini kalian bisa belajar berorganisasi terutama di lingkungan sekolah. Jadi setiap organisasi pendidikan itu pasti memiliki tujuan, baik itu lembaganya, manajemennya. Jadi dalam pengertiannya, tujuan organisasi di sini harus disepakati oleh tujuan dari jiwa organisasi tadi, ya. Jadi sekelompok orang merencanakan tujuan dalam organisasi tersebut, sehingga apa yang akan dicapai, tahapan-tahapan yang akan supaya tujuan itu tercapai bisa dilaksanakan. Jadi harus ada tujuan pokok dulu. Yang kedua, proses yang mengubah, ya. Jadi dalam proses ini tentu saja dalam merekrut anggota harus lihat dulu dari sumber daya manusia, ya. Sumber daya manusia yang dimiliki, inputnya apa, outputnya apa, sehingga nanti kalau kalian ikut berorganisasi pasti harus ada syarat-syarat yang harus kalian miliki, ya. Harus ada, misalkan ada kemauan, ada kreativitas, dan sehingga nanti dari hasil kalian bisa berorganisasi itu bisa berguna untuk diri kalian sendiri, untuk keluarga, masyarakat, dimana nanti kalian kalau sudah terjun ke masyarakat. Yang berikutnya, pembagian job atau pekerjaan. Di dalam organisasi itu harus ada pembagian job. Biasanya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ada yang di bagian administrasi, ada yang di bagian humas, ada yang di bagian lapangan, logistik, dan lain sebagainya. Itu harus ada pembagian pekerjaan. Nah, ini pembagian tugas ini
baik itu secara horizontal itu bersama-sama atau secara vertikal, karena dalam suatu organisasi pasti ada atasan atau yang bertanggung jawab secara umum. Unsur-unsur yang dari tujuan organisasi yang keempat itu harus ada kerjasama dan koordinasi. Ini mutlak diperlukan kerjasama dan koordinasi. Kalau tidak ada kerjasama dan koordinasi atau minimal istilahnya komunikasi, maka apa yang direncanakan, apa yang akan dicapai itu tidak akan tercapai. Jadi perlu adanya kerjasama, baik itu kerjasamanya internal tiap divisi atau koordinasi setiap akan melaksanakan kegiatan. Jadi di sini perlu koordinasi yang baik. Setelah koordinasi yang baik, tentu saja kerjasama saling mendukung saling mendukung dan saling mengingatkan dari pekerjaan atau tugas-tugas yang sudah dibagikan sesuai dengan tugasnya masing-masing, dan mungkin diakhiri dengan evaluasi sehingga tujuan yang akan dicapai itu bisa cepat terlaksana. Nah, dalam keorganisasian itu banyak sekali, mulai dari perilaku berorganisasi dan komponen-komponen yang mendukung, atau ada juga hambatan, tantangan dalam organisasi itu banyak sekali. Nanti kalian perlu baca lagi, perlu dibuka lagi, banyak sekali sumber-sumber tentang keorganisasian dan bagaimana cara memotivasi diri kalian untuk berorganisasi. Nah, itu juga banyak hal sehingga kalian termotivasi untuk terjun atau bergabung dengan organisasi. Organisasi, dalam suatu organisasi itu yang perlu kalian ketahui ini secara kesimpulannya, komponen dalam suatu organisasi itu yang pertama yaitu anggota. Kalau kalian sudah berkumpul, misalkan lebih dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, itu sebagai dasar ya. Anggota. Yang kedua, tujuannya apa kita berkumpul ya. Setelah tujuan ditentukan, baru kita laksanakan kegiatan atau action kegiatan. Yang keempat, nah ini komunikasi. Apalagi di era sekarang ini komunikasi sangat mudah sekali, baik bisa daring, tinggal WA grup dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, komponen dasar suatu organisasi itu perlu 1 anggota, kedua tujuan, yang ketiga kegiatan, yang keempat komunikasi ya. Kalian akan lebih paham lah tentang komunikasi, baik itu bisa telepon, WA group atau lain sebagainya. Yang kelima, lokasi. Lokasi berarti kita harus punya tempat untuk berkumpul, untuk berkoordinasi ya, atau kesekretariatan lah istilah lainnya. Yang keenam, bentuk organisasinya apa? Tentu saja yang nanti akan kalian dalami di sini adalah organisasi siswa intra sekolah, jadi di lingkung pendidikan. Nanti lebih luasnya kalian bisa explore di luar, apa itu komunitas atau apa ya, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang ketujuh adalah perilaku dan budaya. Nah, perilaku ini memang penting sekali. Dalam suatu organisasi kita harus jangan terlalu egois, kita harus tahu, harus pintar, harus bisa orang yang menjadi pintar mendengarkan ya. Itu kan susah ya, mendengarkan orang lain itu lebih susah, tapi kalau kita bercerita itu lebih gampang. Perilaku dan budaya. Jadi perilaku di sini ya perilaku, akhlak mulia, ya tidak sombong, sopan santun, cara bicara sesama teman, ke atasan, ke bawahan dan lain sebagainya. Budaya ini adalah kebiasaan, habit ya. Pembiasaan, budaya kerja, budaya saling mengingatkan ya. Itu budaya ya. Jadi budaya saling memotivasi apabila ada pembagian tugas atau pekerjaan teman kita dalam suatu organisasi belum beres, nah itu kita harus saling memberikan motivasi. Jadi budaya di sini adalah kebiasaan bekerja dengan cepat ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Nah demikian materi tentang keorganisasian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, terutama yang berminat untuk bergabung dengan organisasi atau OSIS atau MPK yang lainnya. Ini mudah-mudahan nanti kalau kalian sudah terjun di organisasi tersebut, kalian bisa bawa dalam kehidupan nanti di masyarakat. Ini itu saja dari Bapak. Terima kasih. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.